Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan seri kuliah Faraid yang ke berapa ya? Ke-6 ya. Jadi kemarin sudah saya sharekan 5 video yang berisi teori dan praktik bagaimana tentang hijab mahjub, perolehan syarat-syarat dari bagian-bagian ahli waris yang ada dengan menggunakan peta struktur keluarga. Adapun pertemuan kali ini akan difokuskan kepada latihan soal. Latihan soal ini pun nanti kita akan coba dengan beberapa variasi, baik dari sisi pengerjaan maupun kasusnya, sehingga nanti kita akan mampu untuk melihat kalau kasusnya seperti ini gimana dan lain sebagainya. Sebelumnya seperti biasa, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari menjadi wasilah mendapat berkah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai dari contoh yang pertama. Atau sebelumnya saya perlu garis bawahi dulu bahwasannya kemarin waktu membahas tentang praktiknya, kita yang paling awal sekali kita bahas adalah ahli warisnya. Jadi jangan sampai salah mengidentifikasi ahli waris. Karena ahli waris itu hanya ada 25 golongan kemarin. Tidak bisa ditambah dengan golongan-golongan yang lain. Walaupun kemarin juga ada golongan yang tidak ditulis, misalnya nenek ke atas, cucu ke bawah, dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh menambah ahli waris yang baru. Contoh misalnya ada bibi, nggak boleh. Misalnya ada cucu yang dari garis anak perempuan, itu juga nggak boleh. Artinya nanti apa yang dicantumkan di contoh-contoh soal ini adalah sesuai dengan bagan keluarga kemarin. Setelah nanti mensepakati jumlah ahli waris yang ada, nanti adalah konsep mahjubnya, terhijab atau enggak. Karena tidak perlu mencari bagian ahli waris kalau kita sudah tahu dia itu terhijab. Ngapain juga kita cari bagiannya kalau sudah tahu dia terhalangi, dia gagal. Baru setelah itu nanti kita cari dengan perhitungannya. Perhitungan ini pun nanti saya buat dalam 2 cara. Yang pertama cara yang biasa dipakai di dalam ilmu faraid. Yang kedua cara yang biasa dipakai secara pragmatis dengan menggunakan kalkulator. Nah nanti kita cobalah nanti sampai seperti apa. Saya juga belum tahu ini nanti arahnya kemana, sampai di mana dan lain sebagainya. Kita langsung saja. Kita mulai dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama misalnya seorang mayit itu meninggalkan ahli waris yaitu nenek dari ibu, lalu 4 anak perempuan, 1 cucu laki-laki, 1 cucu perempuan, saudara, ini ayah, saudara kandung, lalu 2 paman kandung. Kemarin langkah pertama yang harus kita identifikasi jelas ini merupakan 25, salah 6 dari 25 ahli waris yang kita bahas kemarin. Selain itu, setelah kita tahu ini adalah benar bahwasannya ini adalah ahli waris, yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan dulu mana yang terhijab dan mana yang tidak, ya. Kita tentukan dulu mana yang terhijab dan mana yang tidak. Kalau terhijab kita kasih tanda silang. Pertama kita cari dulu yang tidak mungkin terhijab. Yang tidak mungkin terhijab itu ini, ya, kita kasih centang. Pasti dapat anak perempuan, karena anak perempuan nggak mungkin terhijab. Nenek dari ibu ini bisa terhijab, tapi nenek dari ibu itu hanya bisa terhijab oleh ibu saja. Karena ibu nggak ada, maka ini juga dapat, ya, dapat cucu laki-laki. Cucu laki-laki ini bisa terhijab hanya oleh anak laki-laki. Karena anak laki-laki nggak ada, maka ini dapat. Cucu perempuan juga hanya bisa dihalangi anak laki-laki, artinya dia juga dapat. Saudara kandung, saudara kandung ini dia posisinya setelah cucu laki-laki, kekuatannya lebih lemah daripada cucu laki-laki, artinya dihalangi oleh cucu laki-laki. Paman kandung bisa dihalangi oleh saudara kandung, bisa dihalangi oleh cucu laki-laki, artinya enggak dapat. Ya,
Oke, ini langkah pertama yaitu langkah hijab dan mahjubnya. Setelah itu baru kita tentukan bagiannya. Jadi setelah kita tentukan hijab mahjubnya, sekarang kita tentukan bagiannya. Bagian pastinya, di mana bagian pasti ataupun posisinya si ahli waris ini nanti sesuai dengan pertemuan yang kelima kemarin. Kita bahas dulu dari nenek dari ibu. Nenek dari ibu kemungkinannya hanya ada satu, yaitu 1/6. Kalau tidak terhijab maka dia 1/6. Silahkan Anda buka catatan atau buka bagan yang kemarin, bagan yang ini. Bagan yang ini, bahwasannya nenek dari ibu hanya bisa mendapatkan 1/6 saja, tidak ada kemungkinan lain. Ya, silahkan Anda hafalkan atau bermodalkan ini saja, bermodalkan bagan itu, bermodalkan bagan, Anda sudah bisa menulisnya. Berarti yang pertama nenek dari ibu itu dapat 1/6. Anak perempuan itu kemungkinannya ada 3. Kalau tidak asobah bil ghair 2/3 setengah. Ingat, ini nggak boleh nggak boleh kebalik-balik urutannya. Artinya kita lihat yang pertama dulu, AB 2/3 atau setengah. Kalau AB kok sudah terjadi, maka 2/3 setengahnya nggak perlu dipikirin. Jadi yang kita lihat yang pertama dulu. Kita cek ya. Anak perempuan itu AB 2/3 setengah. Ini kemarin tidak boleh dibalik-balik ya urutannya. Artinya kita lihat dia berkemungkinan untuk jadi AB enggak. Kalau berkemungkinan maka ini enggak perlu dipikirin. Kalau ini enggak mungkin, enggak terjadi, baru kita mikirin ini. Kalau ini enggak terjadi, baru ini. Itu ya. Begitu pula untuk yang kasus yang lain. Misalnya kasus yang agak banyak, misalnya cucu perempuan. Cucu perempuan ada 5. Kalau enggak AB 1/6, 0, 2/3 setengah. Kita lihat dulu cucu perempuan yang pertama terhijab atau enggak. Kalau terhijab ya enggak perlu mikirin ini, enggak perlu mikirin bagian. Kalau AB terjadi enggak? Kalau AB terjadi asobah bil ghair, maka yang ini enggak perlu dipikirin. Begitu pula ya. Jadi intinya ini adalah prioritas, kemarin kita udah bahas. Kalau yang pertama ini kok sudah terjadi, maka nomor 2, kemungkinan kedua, ketiga, keempat, dan kelima enggak perlu dibahas. Itu namanya standar prioritas. Memprioritaskan yang paling awal dulu. Yang ini dulu. Jadi prioritas untuk anak perempuan adalah AB 2/3 setengah. AB 2/3 setengah. Anak perempuan AB asobah bil ghair. Asobah bil ghair hanya terjadi ketika ada anak laki-laki. Karena hanya terjadi ketika ada anak laki-laki, maka nggak ada anak laki-laki, berarti nggak mungkin asobah bil ghair. Berarti mungkin yang setelahnya 2/3. 2/3 hanya terjadi ketika jumlahnya lebih besar dari 2 atau lebih. Nah ini ada 4, otomatis bagiannya adalah 2/3. Lanjut, cucu laki-laki, cucu perempuan. Cucu laki-laki, dia kalau tidak terhijab, oke, dia nggak terhijab, maka kemungkinannya hanya ada 1, yaitu asobah. Cucu perempuan kemungkinannya ada 5 tadi, AB 1/6, 0, 2/3 atau setengah. Kita lihat AB mungkin nggak? AB terjadi ketika ada cucu laki-laki. Karena ada cucu laki-laki maka ini juga asobah. Asobah bil ghair. Nah, seperti yang kita jelaskan juga kemarin, asobah sama asobah bil ghair itu hanya beda nama. Hanya beda sebab dia menjadi asobah. Tapi nanti dalam proses perhitungan mau dia asobah bil ghair, asobah ma'al ghair, itu nanti sama saja, intinya dia adalah asobah, gitu ya. Lalu yang bawahnya karena nggak dapat maka tidak perlu dibahas, gitu ya. Tuh untuk cara mengenai bagiannya. Nah sekarang kita coba sedikit perubahannya. Misalnya di sini saya tambah. Di nomor 7 ada anak laki-laki.
Pertanyaan saya, apakah akan ada perubahan? Jelas kita harus lihat dulu apakah ada perubahan pada hijab mahjubnya. Jelas ada perubahan ya. Anak laki-laki dia akan menghijab dua ini, sehingga nanti dua ini, cucu laki-laki dan cucu perempuan nggak jadi dapat. Nanti anak laki-laki dia yang menggantikan menjadi asobah, karena anak laki-laki posisinya lebih kuat daripada cucu, sehingga dia menggantikan menjadi asobah. Anak perempuan nenek tidak berubah, baik hijabnya maupun bagiannya. Itu contoh saja, contoh ketika ada anak laki-laki. Kalau ketambahan istri misalnya, kalau ketambahan istri tidak akan ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Karena istri tidak merubah siapapun. Dia tidak merubah siapapun, tidak menghijab siapapun, dan tidak dihijab oleh siapapun. Tidak digagalkan oleh siapapun. Oke, itu hanya contoh saja. Kita hapus kembali untuk yang anak laki-lakinya. Kita kerjakan sekarang ya. Saya akan mengerjakan dengan cara faraid dulu. Cara faraid itu artinya cara yang biasa digunakan di dalam ilmu faraid. Yang pertama itu adalah menentukan KPK. Jadi kita garis, kita tentukan dulu KPK. KPK di dalam matematika itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, dari bagian-bagian pasti kita tentukan kelipatan terkecilnya. Dilihat di sini, ini ada kelipatan terkecil dari mana? Dari penyebut-penyebut ini. Dari angka 3 dan angka 6. Ya. Angka 3 dan angka 6 ini KPK-nya tidak lain adalah 6. Maka di sini kita tulis KPK-nya 6. Ya. 6 ini fungsinya agar nanti dari bagian ini nanti berubah menjadi angka, bukan menjadi pecahan. Setelah kita tentukan KPK-nya, Setelah kita tentukan KPK-nya 6 ini kita kalikan dengan pecahan-pecahan ini. Yang pertama, 6 kita kalikan dengan 1/6. 6 kalikan dengan 1/6. Cara mengalikannya bagaimana? 6 kali 1 dibagi 6. 6 kali 1, 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 6 kali 2 per 3. 6 kali 2, 12. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. 4. Oke. Lalu sisanya, ini kan asobah ya. Nah, kita garis biar gampang. Asobah, jadi untuk cucu laki-laki dan cucu perempuan, dua-duanya adalah asobah, maka sisanya 1 tambah 4, 5, padahal KPK-nya 6. 6 dikurangi 5, hasilnya sisa 1. Nah, seperti ini. Jadi cucu laki-laki dan cucu perempuan mereka dapat 1. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita lihat pada bagian asobahnya. Jadi pada bagian asobahnya itu ada 2 orang. 1 cucu laki-laki, 1 cucu perempuan. Apakah 1 bisa dibagi 2? Bisa, tapi kalau di dalam faraid ini tidak bagus artinya hitungannya nanti jadi pecahan lagi. Padahal kita ingin hitungan yang bulat, artinya angka yang bulat tidak pecahan. Maka dari itu kita harus kembali ke konsep bahwasannya ada yang namanya konsep di dalam faraid itu adatur ru'us atau dalam bahasa Indonesia jumlah kepala. Dan jumlah kepala di dalam ilmu faraid ketika ada perempuan dan laki-laki berkumpul, ya, perempuan dan laki-laki berkumpul dalam kondisi yang setara, misalnya anak perempuan, anak laki-laki, cucu laki-laki, cucu perempuan, saudara kandung, saudari kandung, dia berkumpul, maka ketika berkumpul ini bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Mungkin ada yang nanya kenapa kok laki-laki lebih banyak. Ini dengan faktor sebetulnya kita nggak perlu bertanya terkait ini. Al-Quran sudah menaskan seperti itu. Jadi sudah langsung dinaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya nggak perlu lagi ada perdebatan. Cuman kalau kita ingin lihat hikmah hukumnya,
bagian 2 dari seorang laki-laki itu menunjukkan karena seorang laki-laki itu bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya atau wanitanya yang dia yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan seorang wanita itu tidak bertanggung jawab untuk menafkahi laki-lakinya atau suaminya atau siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Pada intinya, seorang laki-laki itu adalah kepala rumah tangga nantinya atau pada dasarnya nanti seperti itu. Karena dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar, itu hikmah hukumnya. Tapi ini hanya hikmahnya, ini bukan sebab hukum, bukan menjadi ilat hukum. Karena kalau ini ilat hukum nanti akan ada banyak yang mengatakan berarti kalau sekarang seorang istri yang bekerja, suaminya yang nganggur, berarti istri yang dapat 2, suami yang dapat 1. Nah itu nanti jadi pemikirannya agak liberal nanti ya. Tidak perlu sampai ke sana, kita cukup belajar faraid saja tentang apa yang dinaskan Al-Quran itu perhitungannya seperti apa. Oke, sekarang kita ke saham, perhitungan sahamnya atau perhitungan tadi asobahnya kan tadi kita katakan adatur ru'us, tadi sampai adatur ru'us ya. Adatur ru'us itu jumlah kepala. Nah, 1 cucu laki-laki tadi kan laki-laki 2 kalinya perempuan, berarti ru'us jumlah kepala dari 1 cucu laki-laki ini jumlahnya adalah 2. Karena 1 orang laki-laki itu sama dengan 2 kepala. 1 cucu perempuan itu sama dengan 1 kepala gitu. Jadi ada 2, ada 1 totalnya. Kalau di total jumlahnya adalah 3. Inilah yang disebut sebagai adatur ru'us. Jadi jumlah kepala dari si asobah ini adalah 3. Lalu 3-nya ini untuk apa? Untuk dikalikan dengan saham. Ini namanya saham atau bagian. Kita kalikan. Jadi karena 1 ini tidak bisa dibagi ke 2 orang sehingga menghasilkan bilangan yang bulat, maka perlu dihitung adatur ru'usnya, jumlah kepalanya, sehingga muncullah konsep yang namanya tashih atau pentashihan atau pembagusan, pembenaran, atau biar nanti itu bulat bilangannya. Tashih ya. Ini pakai bahasa Arab aja. Tashihnya bagaimana? Tadi jumlah ru'usnya ada 3, jumlah kepalanya, berarti semua tashihnya harusnya tidak ditulis di situ, salah ini. Maaf. Tashihnya kita tulis di atasnya sini. Tashih. Nah, ini aja. Jadi semua nilai yang ada di sini kita kalikan dengan adatur ru'us. 6 1 4 1. 6 adatur ru'usnya 3, 6 kali 3. 6 kali 3 jadi 18. Jadi KPK-nya berubah jadi 18. 1 kali 3 3. 4 kali 3 12. Terakhir 1 kali 3 3. Dah, baru sekarang sudah bisa dibagi. Untuk yang asobahnya tadi bisa dibagi untuk yang cucu laki-laki dan cucu perempuan ya. Jadi untuk yang cucu laki-laki tadi, karena cucu laki-laki itu dia jumlahnya 1 orang ya, jumlahnya 1 orang dan jumlah kepalanya 2, maka kita fokus ke angka 2-nya ini. 2, di mana di sini ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian. 3 bagian dibagi 3 ya, dibagi 3. Artinya gini, intinya saat kita harus mencari nilai di sini dan di sini, di mana nanti setiap 1 orang laki-laki itu jumlahnya 2 kalinya
satu orang perempuan. Ini kan hanya ada satu cucu laki-laki atau cucu perempuan, maka dari itu 3 ini dibagi, di sini menjadi 2, di sini 1. Jadi pembagian dari 3 adalah 2 dan 1. Ini sudah sesuai dengan hukumnya, yaitu 1 cucu laki-laki 2 kali lipatnya 1 cucu perempuan, 2 dan 1. Sehingga sahamnya berubah menjadi 3, 8, 3, 12, 2, 1. Kita bisa cek kalau kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan di bagian ini, di bagian yang sahamnya 3 ditambah 12, 15, 15 tambah 2, 17, 17 tambah 1, 18 ya. Jadi jumlahnya adalah 18. Artinya antara KPK dengan jumlahan semuanya itu ada 18. Sedikit istilah ya, sedikit istilah. KPK yang atas ini disebut juga sebagai KPK ini disebut juga dengan usulul masail. Usulul masalah. Jadi nama lain dari KPK adalah usulul masalah. Terus bagian 3, 12, 2, 1 ini disebut sebagai saham. Saham itu mungkin kalau di kita saham ya, bagian. Lalu 18 yang bawah ini walaupun sama dengan 18 yang atas, tapi nama dari yang 18 yang bawah ini adalah majmu' siham. Majmu' siham ya. Itu nama untuk 18 yang bawah. Oke, jadi kita sudah ketahui untuk bagiannya, yaitu nenek dari ibu dapat 3, nenek dari ibu dapat 3, 4 anak perempuan dapat 12, 1 cucu laki-laki dapat 2, 1 cucu perempuan dapat 1. Itu nanti realisasinya seperti apa ya? Realisasinya gampang saja. Misal contoh hartanya berapa? Hartanya 18 juta. Terlalu gampang ya. Atau misalnya hartanya 180 juta. Misal 180 juta ini tinggal dibagi saja dengan bawah ini, majmu' saham. 180 juta dibagi 18 yaitu 10 juta. Jadi ini dibagi majmu' siham atau jumlah yang bawah tadi sehingga ketemu 10 juta. Setelah ketemu 10 juta, maka 10 juta ini tinggal dikalikan dengan bagian masing-masing, saham masing-masing. Artinya nenek mendapatkan, berarti kan nenek akan dapat berapa? Nenek akan dapat setelah dikalikan dengan ini hasil 30 juta ini. Nenek tadi 3 kali 10 30 juta. 4 anak perempuan akan mendapat 15 kali 30 12 atau 15? 12 ya, 12 kali 10 120 juta. Ingat ya, 120 juta ini untuk 4 anak. Artinya satu anaknya mendapatkan berapa? Satu anaknya mendapatkan 30 juta. Lalu satu cucu laki-laki mendapatkan 2 kali 10 20 juta. Satu cucu perempuan mendapatkan 1 kali 10 juta. Jadi 10 juta ini sebagai pengali dari saham masing-masing. Itu contoh perhitungan secara faraid. Kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara menghitung yang lebih sederhana? Sebetulnya kalau mau menghitung secara pragmatis, sampai sini aja sudah selesai. 1/6, 2/3 sama asobah
Ini udah selesai di sini. Berarti caranya gimana Pak? Misalnya tadi 180 juta hartanya. Hartanya 180 juta. Udah pakai kalkulator aja. 1/6 kali 180 juta. Hasilnya 30 juta. 2/3 kali 180 juta. 120 juta. 2/3 kali 180 juta. Hasilnya 120 juta. Sama kan hasilnya? Jadi langsung aja dikalikan dengan kalkulator. Lalu yang sisanya ini dapat asobah. Kan ada 120 juta, ada 30 juta, 150 juta, sisanya 30 juta. 30 juta itu dibagi jumlah kepala. Jumlah kepalanya berapa? 3. Jadi 30 juta dibagi jumlah kepala 3, sehingga 10 juta per kepala. Karena 10 juta per kepala artinya satu cucu laki-laki yang dihargai sebagai 2 kepala. Jadi cucu laki-laki kan 2 kepala. Sama aja dengan 2 kepala. Satu cucu laki-laki ini dia adalah 2 kepala, sedangkan satu cucu perempuan 1 kepala. Karena 1 kepalanya dihargai 10 juta, maka cucu laki-laki mendapatkan 20 juta, cucu perempuan mendapatkan 10 juta. Itu kalau cara yang pragmatis. Jadi nggak perlu ada saham, nggak perlu ada majmu' siham, nggak perlu ada KPK, usulul masail dan lain sebagainya. Nggak perlu ada tasahih dan lain sebagainya. Jadi pakai kalkulator. Tapi mungkin akan agak ribet ketika menghitung asobahnya. Karena asobahnya pada intinya tidak boleh melanggar hukum, bahwasannya satu anak laki-laki harus 2 kali lipatnya satu anak perempuan. Atau satu bagian laki-laki 2 kali lipatnya satu bagian perempuan. Oke. Itu cara untuk contoh yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada ibu, kakek, 3 anak perempuan, 1 cucu laki-laki, 1 cucu perempuan. Nah, kita mulai dari ibu dulu. Kita lihat mana yang terhijab. Ibu tidak mungkin terhijab. Pasti dapat. Kita tahu ya, ada beberapa ahli waris yang pasti dapat. Kakek itu hanya bisa terhijab oleh ayah. Karena nggak ada ayah, maka kakek juga dapat. Anak perempuan nggak mungkin terhijab, dapat. Cucu laki-laki itu hanya bisa terhijab oleh anak laki-laki. Karena anak laki-laki nggak ada di sini, nggak ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki dapat. Cucu perempuan juga sama, dapat. Paman kandung, nah paman kandung seperti halnya tadi, dia terhijab oleh cucu laki-laki. Saudari kandung ya. Kalau saudari kandung bagaimana? Saudari kandung ini kan berarti dia mengikuti hukumnya saudara kandung. Saudara kandung itu dia terhijab oleh cucu laki-laki, otomatis saudari kandung juga terhijab oleh cucu laki-laki. Oke, seperti itu. Jadi hanya ada 2 yang terhijab. Kita lihat sekarang bagiannya. Bagian dari ibu. Bagian dari ibu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak 1/3, 1/6. 1/3 mungkin nggak 1/3. Ada keturunan. Oh, nggak bisa. Berarti karena ada keturunan maka dia dapat, si ibu ini dapat 1/6. Kakek itu ada 3 kemungkinan. Kita coba yang pertama. Mungkin nggak jadi asobah. Asobah itu terjadi ketika tidak akan menjadi asobah ketika keturunannya hanya perempuan. Tapi di sini keturunannya ada laki-laki, ya. Terus berarti nggak mungkin jadi asobah tok. Atau mungkin yang kedua, menjadi 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa itu hanya terjadi ketika kemarinnya 1/6 plus sisa. Kita lihat bagannya mungkin ya, biar tidak pusing. Oke, jadi bagian dari kakek yang pertama, asobah binafsih ketika sama sekali nggak ada keturunan. Tapi tadi kan ada keturunan, berarti nggak mungkin. Lanjut yang kedua, 1/6 plus sisa. 1/6 plus sisa ketika keturunannya hanya perempuan saja, tapi tadi ada keturunan laki-laki. Oh, berarti nggak mungkin. Berarti pasti yang terakhir, dia dapat 1/6 karena ada keturunan laki-laki. Ya.
Kita lanjut. Jadi bagiannya adalah 1/6. Si kakak ini bagian adalah 1/6. Kenapa? Karena ada keturunan laki-laki. Jadi bagiannya sama dengan bagian ibu, yaitu 1/6. 3 anak perempuan. Asobah bil ghair mungkin nggak? AB nggak mungkin karena tidak ada anak laki-laki. Artinya bagiannya 2/3. Kenapa 2/3? Karena lebih dari 2. 1 cucu laki-laki, jelas dia bagiannya adalah asobah, yang bawahnya asobah bin nafsi. Sama seperti yang tadi, nomor 1. Contoh yang pertama. Sekarang kita hitung lagi pakai cara faraid lagi ya. Walaupun kalau misalnya mau pakai cara kalkulator juga silahkan. Karena sebetulnya di dalam faraid, kalau Anda sudah bisa menghitung sampai pada tahap yang ini, itu sudah selesai. Tinggal pakai kalkulator dikalikannya. Tapi sekarang kita coba masih dengan cara yang faraid saja. Cara yang sesuai prosedur. Kita pertama tentukan KPK-nya dulu. KPK dari 6 dan 3. Masih 6 ya KPK-nya. Usulul masalahnya. Lalu 6 kita kalikan 1/6. 6 kali 1/6 1. 6 kali 1/6 1. 6 kali 2. 6 kali 2/3. Caranya adalah 6 kali 2. 12. 12 kali dibagi 3. 4. Nah, ini ada kasus yang agak berbeda di sini dengan yang tadi. Dilihat KPK-nya ada 6 dan jumlah dari sahamnya ini sudah 6. 1 tambah 1 2, 2 ditambah 4 6. Artinya asobahnya ini dia tinggal 0. Ya, udah selesai berarti. Udah selesai. Kenapa? Karena yang namanya asobah itu kan orang yang mendapatkan sisa. Sisa itu boleh jadi ada, boleh jadi enggak. Artinya tidak perlu dilakukan tasheh. Karena tasheh itu dilakukan ketika asobahnya atau bagian harta asobah tidak bisa dibagi secara bulat. Sebagaimana tadi, 1 tidak bisa dibagi 2 karena nanti hasilnya pecahan, maka harus ada tasheh. Karena ini 0 dibagi 2 ini sudah bulat, artinya pasti hasilnya juga 0, maka tidak perlu ada tasheh. Maka ini sudah selesai. Jadi misalnya misalkan hartanya berapa? Hartanya agak berbeda misalnya ya. Misalnya hartanya berapa? Hartanya 36 juta. Maka langkah yang pertama 36 juta dibagi majmuknya. Majmuknya berapa? Majmuk sihamnya adalah 6. 1 plus 1 plus 4 6. 36 dibagi 6 hasilnya 6 juta. 6 juta ini kita kalikan dengan saham masing-masing. Sehingga 1 kali 6 hasilnya 6 juta. 1 kali 6 hasilnya 6 juta. 4 kali 6 hasilnya 24 juta. Selesai. Ini contoh yang kedua. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ada ayah, nenek dari ibu, istri, 1 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Agak banyak yang ini ya, contoh yang terakhir. Kita coba. Untuk yang ketiga ini nanti kita coba bikin beberapa variasi ya, biar ada perkembangan. Ayah itu pasti dapat karena tidak mungkin terhijab. Ayah pasti dapat karena nggak mungkin terhijab. Nenek dari ibu, dia hanya bisa terhijab oleh ibu, artinya karena nggak ada ibu pasti dapat. Istri juga tidak bisa terhijab siapapun, pasti dapat. Anak perempuan pasti dapat, anak laki-laki pasti dapat. Cucu perempuan dia terhijab oleh anak laki-laki, karena anak laki-laki menghijab cucu laki-laki, maka cucu perempuan juga pasti ikut terhijab. Saudari kandung juga terhijab oleh cucu laki-laki. Saudari seayah apalagi
berapapun jumlahnya mereka akan terhijab. Nah, oke. Sekarang kita agak bermain di sini. Misalkan anak laki-lakinya dicoret. Apakah akan ada perubahan? Kalau anak laki-lakinya kita coret, maka jelas akan ada perubahan pada cucu. Cucu perempuan, ini yang semula nggak dapat, ini jadi dapat, ya kan? Yang semula terhijab, dia jadi tidak, akhirnya dapat. Karena penghijabnya hilang. Kalau saudari kandung gimana? Saudari kandung pun dia jadi dapat. Kenapa dapat? Karena saudari kandung itu dia akan dia tadi terhijab juga oleh anak laki-laki. Karena anak laki-lakinya udah nggak ada, maka saudari kandung juga dapat. Karena yang bisa menghijab saudari kandung hanya 2, kalau nggak anak laki-laki, cucu laki-laki, atau ayah juga. Tapi di sini nggak ada semua. Oh, ada ayah ternyata ya. Ada ayah di sana. Berarti kalau ada ayah, saya yang salah di sini. Kalau ada ayah, saudari kandung tetap nggak dapat karena saudari kandung itu terhijab oleh ayah, ya. Saudari kandung terhijab oleh ayah, saudara seayah juga pasti terhijab oleh ayah. Berarti yang berubah hanya ini. Cucu perempuan dari tidak dapat menjadi dapat. Kita misalkan tadi ya. Sekarang kita ke bagiannya sekarang. Atau sekarang kita misalkan lagi yang lain lah. Biar kita hijab mahjubnya lebih jelas. Misalnya ayah nggak ada. Ayahnya kita ganti. Ayahnya kita ganti menjadi nenek dari ibu, terus atau nggak ada gitu aja. Ayahnya nggak ada. Kalau ayah nggak ada, apa yang terjadi? Kalau ayah nggak ada, maka yang terjadi adalah saudari kandung itu yang semula tidak dapat, dia jadi dapat. Karena saudari kandung yang menghijab adalah si ayah. Ayahnya nggak ada, maka dia jadi dapat. Sekarang kita coba lihat bagiannya ya. Kita lihat bagiannya dengan kasus yang ini. Nenek dari ibu. Nenek dari ibu bagiannya adalah kalau tidak terhijab hanya ada satu kemungkinan, yaitu 1/6. Terus istri itu karena ada keturunan maka kalau nggak 1/4, 1/8 ya, karena ada keturunan. Selanjutnya anak perempuan, karena jumlahnya hanya ada 1 anak perempuan, maka dia pertama asobabil khair dulu. Asobabil khair nggak mungkin karena anak laki-lakinya nggak jadi ada. Kalau tadi kok anak laki-lakinya nggak dicoret, maka jadi asobabil khair. Tapi karena anak laki-lakinya kita coret, artinya kita anggap nggak ada misalnya, maka anak perempuannya nggak asobabil khair tapi setengah. Kenapa setengah? Karena jumlahnya hanya 1 orang. Lalu cucu perempuan jadi dapat sekarang. Cucu perempuan kemungkinannya ada 5. Yang pertama asobabil khair dulu. Asobabil khair nggak mungkin karena tidak ada cucu laki-laki. Yang kedua dapat 1/6. 1/6 terjadi ketika anak perempuan mendapatkan setengah. Nah ini ya, karena anak perempuan dapat setengah, maka cucu perempuan dapat 1/6. Maka ini dari yang saya tekankan kemarin, jangan sampai terbalik-balik. Cucu perempuan itu urutannya adalah asobabil khair 1/6, 0, lalu 2/3, setengah. Urutannya harus seperti itu. Jangan terbalik, karena kalau terbalik nanti gagal nanti. Kalau urutannya misalnya nanti AB 2/3, setengah gitu ya, dengan syarat jadi nomor-nomornya itu terbalik, nanti nggak dapat angka ini. Jadi cucu perempuan dapatnya 1/6, walaupun jumlahnya 2. Lupa, bukannya 2 cucu perempuan itu dapatnya 2/3. Iya, tapi kan ini yang menjadi masalah, anak perempuan sudah dapat setengah. Dan urutan dari cucu perempuan, urutannya adalah AB 1/6, 0, 2/3,
setengah. Artinya kalau 1/6-nya sudah terpenuhi, maka 0, 2/3 dan setengahnya diabaikan, gitu ya. Kalau permisalannya gini, kalau misalnya ini nggak jadi 1 tapi 3 anak perempuan, maka ini kan nggak setengah tapi 2/3. Karena 2/3, maka ini bukan 1/6 tapi 0. Kemarin kita udah bahas ya, bagian susu perempuan itu 0 saat anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Bagaimana dengan saudari kandung? Saudari kandung kemarin ada 4 kemungkinan. Yang pertama, asobah bil khair. Tidak mungkin karena tidak ada saudara kandung. Yang kedua, asobah ma'al khair. Asobah ma'al khair terjadi ketika keturunan hanya perempuan saja. Dilihat di sini, hanya ada anak perempuan, cucu perempuan. Nah, maka dia bertindak sebagai asobah ma'al khair. Ya, asobah ma'al khair. Lalu 2 saudara seayah. Saudara seayah. Kemarin kita juga udah membahas saudari kandung yang dia berkedudukan sebagai asobah. Dia memiliki kekuatan sebagaimana saudara. Saudari memiliki kekuatan sebagaimana saudara ketika berubah menjadi asobah ma'al khair. Artinya dia kekuatannya itu seperti halnya saudara kandung, yaitu menghijab saudara. Walaupun sebetulnya saudara kandung ini juga sudah terhijab, gitu ya. Oh, maaf, jadi ya. Jadi dia terhijab di sini. Dia terhijab oleh siapa? Kalau ditanya dia terhijab oleh siapa, maka terhijabnya oleh saudari kandung, yang menjadi asobah ma'al khair. Kalau tadi kan dia terhijab oleh ayah. Tapi di sini saudara kandung terhijab, saudara seayah sekarang terhijabnya bukan oleh ayah, tapi terhijabnya sekarang oleh saudari kandung yang menjadi asobah ma'al ghair. Oke, itu untuk bagiannya. Ini bagiannya. Lalu sekarang kita masuk ke KPK-nya. KPK dari 6, 8 berapa? KPK dari 6, 8, 18 ya. 6, 8, dan 2. KPK-nya 18. Maaf. 18 itu bukan pelipatan dari 8, berarti 24. Sama perlu diingat lagi, di dalam ilmu faraid KPK itu hanya ada beberapa macam, karena angkanya furud itu kan hanya ada 6. Hanya ada 2/3, setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Artinya penyebutnya itu hanya ada berapa macam itu? Hanya ada 4 macam ya. 2, 3, hanya 5 macam. 2, 3, 4, 6, 8. 2, 3, 4, 6, 8 ini hanya berkemungkinan untuk mendapatkan KPK 6, 8 ya. 6, 8, 12, 18, 24. Hanya itu kemungkinannya. Kemungkinan KPK yang mungkin terjadi. Jadi nggak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jadi KPK-nya itu juga gampang dihafalkan. Intinya KPK adalah kelipatan dari semua penyebut-penyebut di mana kelipatannya itu paling kecil. 24 KPK-nya. Usulul masalah. Kita kerjakan 24 kali 1/6. 24 kali 1 dibagi 6. Hasilnya adalah 4. 24 kali 1/8. 24 kali 1, 24. 24 dibagi 8, 3. 24 kali setengah, 12. Lalu 24 kali 1/6, 24 kali 1, 24, kali bagi 6, 4, sama ya. Plus asobahnya. Asobahnya ini berapa? Kita lihat jumlahkan. 4 ditambah 3, 7, 7 ditambah 12, 19, 19 ditambah 4, 23, sisanya 1. Karena ini jumlahnya itu hanya 1 jenis asobah ya. 1 jenis asobah artinya nggak ada asobah yang lain. Tidak ada asobah, misalnya nggak ada saudara kandung. Jadi hanya ada 1 macam asobah, yaitu saudari kandung. Walaupun kepalanya boleh banyak, misalnya di sini bukan hanya 1, misalnya 4, misalnya nggak masalah. Tapi intinya hanya ada 1 macam
hanya ada satu macam jenis asobah, maka dari itu ini nggak perlu dilakukan tasheh. Satu ini udah cukup. Sekarang kita langsung, berarti ini udah selesai ya, contohnya misalnya kita punya harta yang kelipatan 24 ya, biar nggak mumet. Misalnya hartanya berapa? 48 juta. Majmuk sihamnya ketika dijumlah sudah 24. Berarti 48 kita bagi dengan 24, hasilnya 2 juta. Karena dibagi hasilnya 2 juta, maka masing-masing akan mendapatkan 8 juta, 6 juta, 24 juta. Berapa yang 4 ini? 4 kali 2, 8 juta. Satu ini 2 juta. Yang kalau ditotal semuanya tentu saja akan 48 juta. Oke, itu contoh perhitungannya. Seperti yang saya tekankan tadi juga, bahwasannya contoh perhitungan ini adalah contoh perhitungan yang paling sering dipakai di dalam faraid. Walaupun saya juga menyarankan bagi Anda yang tidak suka proses tabel semacam ini, bisa langsung setelah sampai pada tahap ini, setelah pada tahap bagian, langsung dikalikan dengan kalkulator, dengan catatan pada bagian asobah saat ada laki-laki dan perempuan berkumpul, maka bagian dari satu orang laki-laki harus 2 kali lipatnya bagian perempuan. Itu untuk ketika pakainya kalkulator di tahap ini. Dan saya juga tidak saya kira, tapi nggak masalah sih Anda mempelajari dengan cara tabel seperti ini, karena ini adalah ilmu perhitungan faraid ulama-ulama yang kita pelajari dari mereka. Jadi Anda boleh melestarikan cara perhitungan semacam ini. Oke, saya kira contohnya saya cukupkan 3 saja. Pada intinya kalau Anda paham bagan keluarga, paham hijab mahjub, paham bagian dan juga syaratnya, kapan seseorang jadi AB, kapan jadi 2/3, kapan jadi setengah, dan seterusnya, semua selesai sampai pada tahap perhitungan harta. Walaupun catatannya akan ada banyak kondisi di mana kasus ini tidak bisa dipakai. Seperti kita bahas juga kemarin, yang kita bahas sampai pada video ini adalah kasus umum. Kasus umum artinya berhasil selesai, tidak ada masalah di akhir. Padahal di dalam mawaris nanti akan ada beberapa kasus pengecualian. Kasus pengecualian adalah kasus khusus, di mana itu nanti akan terjadi beberapa kesalahan. Misalnya, saya contohkan di sini. Di contoh yang di sini misalnya, akan ada satu waktu di mana majmuk siham ini itu bisa lebih besar atau lebih kecil. Kalau majmuk sihamnya lebih besar, misalnya 20 berapa? Misalnya 27. Bukan 24 tapi ternyata 27. Artinya kan bagian-bagiannya ini lebih besar daripada hartanya. Kita bisa katakan hartanya kurang berarti. Hartanya kurang karena jumlah bagiannya ini ketika dijumlah dia lebih dari 1. Kalau ini kan kalau dijumlah ini sama dengan 1. Dijumlah ini sama dengan 1 persis, artinya hartanya 48 juta ini nggak kurang. Tapi kalau ini nanti dijumlah kok ternyata 27 misalnya, itu artinya hartanya kurang. Kalau hartanya kurang, apa yang harus dilakukan? Maka nanti akan ada yang namanya aul. Kalau hartanya lebih, hartanya lebih, misalnya ini majmuk sihamnya bukan 24 tapi 21 misalnya, nanti akan ada kasus yang namanya rod. Jadi ada aul sama rod. Aul adalah ketika hartanya itu kurang, mudahnya gitu. Rod adalah ketika hartanya kelebihan. Nah, kalau kelebihan nanti lebihnya ini dibagikan bagaimana caranya. Itu kasus khusus. Lalu akan ada satu kasus khusus, ada beberapa kasus khusus lain lagi, misalnya kasus umarotain, kasus ghorowain, kasus mustarikah, kasus akdariyah,
Lalu ada kasus kemarin yang kita bahas juga, ketika ada kakek berkumpul dengan saudara, baik saudara kandung maupun saudara seayah, itu nanti juga ada bab tersendiri. Itu baru tentang faraid, belum ketika kita membahas tentang mawaris yang lebih jauh. Ketika ada pemikiran seperti tadi, bagaimana kalau seorang istri yang bekerja, suaminya nggak bekerja, nanti ada ijtihad baru, ada pemikiran yang agak liberal, ada tentang HKI, hukum Islam, ya, hukum kewarisan yang ada di Indonesia bagaimana, lalu hukum adat dibenturkan dengan hukum-hukum yang lain dan seterusnya. Nanti akan banyak sekali kajian yang lebih berkembang. Adapun yang kita pelajari sampai pada pertemuan ke-6 ini adalah mawaris yang khusus membahas tentang kasus yang umum. Nanti kalau ada waktu saya sempatkan untuk membuat seri yang ke-7, 8, 9, 10 dan seterusnya untuk membahas kasus-kasus yang khusus. Tapi setidaknya sampai pada yang ke-6 ini diharapkan yang mengikuti dari awal itu sudah bisa melakukan perhitungan faraid untuk kasus-kasus yang umum. Mulai dari bagan keluarga, siapa saja ahli waris, bagaimana proses hijab mahjub, berapa bagian-bagian yang diperoleh, syarat pemerolehan bagiannya ini bagaimana, terakhir perhitungannya. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Semoga nanti bisa bertemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.